Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga masih tetap dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Dan tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberikan perlindungan untuk selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah sistem operasi, di mana minggu ini kita sudah memasuki minggu yang kedua. Untuk topik bahasanya masih melanjutkan di topik bahasa minggu yang lalu mengenai konsep sistem komputer dan sistem operasi. Namun di minggu ini nanti akan ada penambahan sub pokok bahasan, yaitu mengenai sumber daya sistem operasi, peranan, fungsi, dan tujuan sistem operasi, serta sejarah dari generasi sistem operasi itu sendiri. Maka pada pertemuan ini nantinya setiap mahasiswa akan dapat memberikan penjelasan mengenai sumber daya yang terdapat pada sistem komputer yang dikelola oleh sistem operasi, kemudian bisa memberikan penjelasan mengenai fungsi, sasaran, dan tujuan dari sistem operasi, serta menjelaskan sejarah generasi dari sistem operasi itu sendiri. Semoga nanti Anda semua bisa mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik, dan untuk itu silakan dipersiapkan buku catatannya, karena memang nanti dirasa perlu untuk mencatat materi-materi yang akan saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, untuk nanti bisa kita diskusikan atau dipertanyakan di sesi pertemuan akhir ini. Namun sebelumnya silakan dicek terlebih dahulu berkaitan dengan perangkat yang Anda pergunakan untuk bisa nanti mengikuti proses pembelajaran dengan baik, karena kita masih melakukan proses pembelajaran ini secara daring atau secara online. Pembelajaran ini silakan masing-masing kita tersenyum terlebih dahulu, berikan senyum yang terbaik minimal untuk diri kita sendiri, karena dengan kita masih bisa tersenyum itu berarti kita selalu dalam keadaan happy dan bahagia untuk mengerjakan sebuah kegiatan. Karena dengan rasa bahagia untuk kita bisa mengikuti semua kegiatan yang kita lakukan, maka insya Allah hasilnya akan lebih memuaskan. Kita lanjutkan untuk materi sistem operasi di pertemuan kita hari ini. Ini berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh sistem komputer. Kalau kita melihat gambar ini bahwasanya sesuai dengan definisi di minggu yang lalu bahwasanya sistem operasi adalah sebagai pengelola seluruh sumber daya, maka ini jelas beberapa sumber daya yang ada di sistem komputer dari gambaran ini terlihat saling memberikan arah panah dari operating system, dari sistem operasi ke masing-masing sumber daya, baik sumber daya fisik maupun sumber daya abstrak. Kita lihat dari gambar ini, di sistem komputer itu sendiri memiliki beberapa sumber daya. Di antaranya ada main storage, satu atau lebih CPU, input output device, channel atau saluran, dan media secondary storage. Main storage ini sama dengan memori utama atau memori internal. Sementara media secondary storage adalah memori eksternal atau disebut dengan memori tambahan yang dipergunakan untuk sama-sama melakukan penyimpanan sebuah data. Untuk CPU, input dan channel ini sudah kita jelaskan di minggu yang lalu, yang berkaitan dengan sebuah perangkat yang disebut dengan hardware atau secara umum dinamakan sistem komputer. Di dalam gambar ini kita lihat bahwasanya beberapa sumber daya yang terdapat di sistem komputer semuanya saling keterhubungan dengan sistem operasi atau operating system. Maka dengan demikian ini menggambarkan bahwa semua sumber daya yang ada, sekali lagi, baik sumber daya fisik maupun sumber daya yang abstrak, itu semuanya dikelola oleh sistem operasi.
Kita lanjutkan pengertian sistem operasi dengan berdasarkan referensi atau buku yang menjadi pedoman kita. Kalau di minggu yang lalu kita menjelaskan bahwasanya sistem operasi itu kita ambil dari Academia Education atau dari pembelajaran. Nah, sekarang kita ambil pengertian sistem operasi dari pengarang Sri Kusuma Dewi dalam bukunya Sistem Operasi untuk yang edisi revisi. Di mana pengertian sistem operasi menurut Sri Kusuma Dewi adalah merupakan software yang mengontrol hardware yang hanya berupa program-program sehingga menjadikan hardware lebih mudah untuk digunakan. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwasanya ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwasanya software yang mengontrol hardware hanya berupa program-program. Nah, untuk itu mohon dicatat, Anda harus pahami terlebih dahulu mengenai pengertian program, nanti keterkaitannya dengan pemrograman, kemudian dengan programmer, dan bahasa pemrograman. Nah, keempat hal ini nanti akan punya hubungan erat dengan sistem operasi yang merupakan software. Kita bisa melihat contoh di sekeliling kita bahwasanya hardware atau perangkat keras merupakan sumber daya fisik yang bisa kita sentuh. Namun dengan adanya software di perangkat tersebut akan memudahkan untuk bisa kita menggunakannya. Contohnya misalnya kalau kita melihat sebuah gedung-gedung di perkantoran yang memiliki banyak tingkat, apakah 5 atau 10 tingkat bahkan lebih, itu ada sebuah hardware yang kita kenal dengan namanya lift, di mana perangkat ini bisa menaikkan orang untuk berpindah dari satu lantai ke lantai yang lainnya dengan jumlah yang cukup banyak, bisa 5, 10, bahkan sampai 20, dilihat dari kecil-kecilnya dari lift tersebut. Maka dengan lift yang begitu berat dan besar, dengan adanya software yang mengontrol, yaitu dengan menekan tombol yang ada di situ, maka lift akan bergerak sesuai dengan tombol yang kita tekan untuk kita bisa berhenti atau menuju ke lantai berapa yang kita inginkan. Misalnya, kalau kita menekan dari satu maksud saya, kemudian menekan 5, berarti kita akan berpindah dari lantai 1 ke lantai 5. Begitu dan seterusnya. Artinya lift akan bergerak, lift akan menuju ke lantai berapapun yang kita inginkan sesuai dengan tombol yang kita tekan. Nah, ini menandakan bahwasanya penggunaan tombol-tombol di lift tadi itu menggunakan suatu bentuk software, menggunakan suatu bentuk program atau pemrograman, sehingga dengan demikian menjadikan hardware atau perangkat secara fisik tadi jelas lebih mudah untuk kita pergunakan, yaitu berpindah dari satu lantai ke lantai yang lain dibandingkan kita menggunakan tangga yang memakan waktu cukup lama. Contoh yang lain bisa kita lihat, selain lift tadi, yang berupa hardware juga adalah mesin ATM. Pada mesin ATM, kita bisa melakukan beberapa transaksi. Apakah transaksi penarikan tunai, apakah transaksi pembayaran rekening listrik, pembayaran rekening air, dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa di dalam mesin ATM itu sendiri juga ada beberapa program-program yang mengontrol kegiatan yang akan dilakukan terhadap hardware-nya, di mana dia juga berbentuk software. Nah, untuk ini yang perlu jadi catatan adalah kalau kita tahu bahwasanya mesin ATM bisa melakukan berbagai hal transaksi, dan kita tahu bahwasanya dia juga merupakan software yang berupa program sehingga bisa mengontrol hardware yang kita pergunakan. Kemudian program-program apa atau software-software apa yang terdapat di sistem ATM tersebut. Tentu software ini atau program ini bisa kita lihat berdasarkan tampilan yang ada di layar atau monitor tersebut. Namun yang harus jadi perhatian adalah di dalam mesin ATM ini, dalam hardware ini, menggunakan program apa. Dengan kata lain bahwasanya kalau di mesin ATM kita bisa melakukan berbagai hal transaksi, sebenarnya pemrograman apa yang digunakan di mesin ATM tersebut.
Namun ini menjadikan catatan bagi Anda semua, Anda harus bisa memahaminya. Kalau memang kita lebih mudah menggunakan mesin ATM dibandingkan misalnya kita pergi ke bank yang sebenarnya, karena bank punya batas waktu untuk kita melakukan transaksi, sementara ATM itu berlangsung selama 24 jam, sehingga kita bisa melakukan transaksi kapanpun tanpa terbatas oleh adanya waktu. Itulah beberapa contoh bagaimana sebuah hardware yang secara fisik begitu besar dan berat lebih mudah dikontrol dengan adanya software. Berdasarkan pengetahuan sistem operasi yang dikemukakan oleh Sri Kusuma Dewi yang menyatakan bahwasanya sistem operasi adalah merupakan software yang mengontrol hardware yang hanya berupa program-program sehingga menjadikan hardware lebih mudah untuk dipergunakan. Lalu, apa hubungan antara sistem komputer dengan sistem operasi? Ini hal yang mendasar yang harus Anda pahami. Nanti dengan demikian kita bisa lebih memaksimalkan sebenarnya sistem operasi itu seperti apa dan apa keterkaitannya atau hubungannya dengan sistem komputer. Maka untuk menjawab ini, ada gambaran yang seperti ini. Ini merupakan gambar komponen dasar dari sebuah sistem operasi. Di mana dalam gambar ini dibagi menjadi 3, ada bagian hardware, ada bagian sistem program, dan ada bagian aplikasi. Kalau kita melihat dari bagian ini, jelas bahwasanya operating system atau sistem operasi berada di tengah-tengah antara hardware dan aplikasi program. Maka dengan demikian bisa kita simpulkan bahwasanya hubungan antara sistem komputer di hardware dengan sistem operasi adalah sistem operasi sebagai penjembatan, sebagai penghubung, sebagai bentuk jalur komunikasi antara hardware dengan aplikasi program. Karena kita tahu di hardware, di kelompoknya sistem komputer itu akan berisi beberapa aplikasi-aplikasi program. Dan untuk kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi program ini, kita perlu sistem program, yaitu berupa sistem operasi atau operating system. Nah, dengan demikian jelas bahwasanya sistem operasi sangat erat sekali hubungannya dengan sistem komputer. Kalau kita gambarkan dengan gambar seperti berikut, merah ini adalah kelompoknya hardware atau perangkat keras atau secara fisik sumber daya yang ada berupa sistem komputer. Kemudian kuning ini adalah kelompoknya software atau sistem operasi, dan yang hijau ini adalah untuk aplikasi program. Berdasarkan definisi yang kita sebutkan tadi bahwasanya software yang mengontrol hardware, artinya aplikasi-aplikasi program yang ada di hardware ini itu akan dikontrol penggunanya oleh sistem operasi. Karena aplikasi program itu akan terdapat di aplikasi hardware atau di sistem komputer. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwasanya aplikasi program ini terdapat di dalam sistem komputer atau di dalam perangkat keras? Sebagai contoh misalnya, di handphone Anda, di laptop Anda sekarang, itu akan ada beberapa gambar-gambar atau beberapa ikon-ikon yang bisa ditampilkan di layar. Maka sebenarnya ikon-ikon yang ada tersebut, baik berupa ikon WhatsApp, ikon Instagram, ikon audio, video, visual, ikon radio, dan yang lainnya, itu merupakan aplikasi program. Apa itu aplikasi program? Aplikasi program adalah sebuah aplikasi, sebuah software yang sudah siap untuk kita pergunakan. Itu adalah aplikasi program. Maka dengan demikian, kalau sebuah sistem komputer sudah kita hidupkan dan berjalan dengan baik, maka semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada, baik fisik maupun yang abstrak, itu akan dikelola, akan diatur oleh sistem operasi. Sehingga dengan demikian dikatakan, seperti pengertian tadi, bahwasanya sistem operasi software yang mengontrol hardware. Maka dengan demikian, kelompok dari sistem program ini, yang dimana di dalam terdapat operating system, maka juga sistem operasi termasuk adalah kelompoknya software. Seperti ini juga kita sudah sampaikan di minggu yang lalu. Kemudian beberapa contoh aplikasi program seperti banking system, airline reservation, dan web browser. Misalkan kita punya email banking atau e-banking,
atau ada beberapa tentang pemesanan tiket pesawat, pemesanan tiket kereta api, atau tiket kapal laut yang dilakukan secara online. Nah, itu sebenarnya adalah beberapa aplikasi yang memang sudah siap kita pergunakan. Atau contohnya adalah misalnya seperti web browser, seperti Mozilla, seperti Google Chrome, Opera, Network Internet Explorer, dan yang lainnya. Artinya, di saat Anda menggunakan web browser Mozilla atau Google Chrome, maka itu juga merupakan beberapa aplikasi program yang memang kita bisa pergunakan untuk menggunakan fasilitas internet. Nah, dengan demikian, semua penggunaan sumber daya yang ada di sistem komputer itu akan dikontrol oleh sistem operasi. Artinya software yang mengontrol hardware, sehingga dengan demikian ini akan memudahkan di dalam penggunaannya. Kemudian kalau kita juga lihat dari gambaran berikutnya, ini pecahan dari komponen tadi yang khusus hanya untuk di operating system. Sementara di operating system atau sistem operasi itu sendiri ada compiler, ada editor, dan ada command interpreter. Compiler merupakan satu bentuk penerjemah. Editor adalah sebagai tempat atau wadah untuk kita bisa melakukan kegiatan pengetikan, di mana kita bisa membuat yang baru, kemudian melakukan penghapusan atau juga menampilkan. Kemudian juga ada command interpreter. Ini merupakan satu bentuk perintah yang dilakukan tahapan demi tahapan. Nah, secara lebih spesifik bahwasanya di dalam kelompok sistem program, khusus untuk sistem operasi, ini ada namanya mekanisme boot, atau di beberapa buku dikatakan dengan mekanisme booting. Apa itu boot? Boot adalah proses perjalanan penyalaan komputer awal sampai pengambil alihan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat BIOS. BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System. Artinya, untuk kita bisa menggunakan sumber daya yang ada di sistem komputer tadi, sehingga dikatakan sistem operasi sebagai penghubung atau penjembatan antara hardware dengan aplikasi program, maka harus mengalami proses penyalaan. Artinya, komputer harus dihidupkan terlebih dahulu. Sama juga kalau kita ingin menggunakan handphone juga harus dihidupkan terlebih dahulu. Nah, proses menghidupkan tadilah yang disebut dengan proses booting atau proses penyalaan. Sehingga semua komponen yang ada ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan normal, sehingga bisa menampilkan beberapa icon, beberapa aplikasi program, yang mana beberapa aplikasi ini siap untuk kita pergunakan. Maka untuk kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di sistem komputer harus dinyalakan terlebih dahulu. Maka di beberapa buku juga disebutkan bahwasanya mekanisme booting juga ada dikenal dengan booting panas dan booting dingin. Nah, nanti mengenai boot ini silakan dibaca kembali referensi yang sudah saya postingkan di Google Classroom. Di situ akan ada beberapa jenis untuk mekanisme booting dan ada beberapa penerjemahannya. Kemudian juga ini ada kernel, ada command interpreter yang sudah kita jelaskan tadi. Juga ada library dan ada driver. Library merupakan suatu bentuk kumpulan tersendiri atau daftar-daftar perintah yang terdapat di sistem operasi. Di mana beberapa perintah itu dikenal dengan perintah internal dan perintah eksternal di dalam sistem operasi itu sendiri. Nah, nanti di dalam beberapa penggunaan dari sistem operasi, kita memang ada perlu beberapa file dan ada yang file itu sudah dipersiapkan oleh sistem operasi itu sendiri yang dikenal dengan internal command dan external command. Kemudian juga ada driver. Driver merupakan suatu bentuk perangkat yang kita perlukan untuk sebagai tambahan yang merupakan satu bentuk penginstalasian yang akan kita pergunakan. Misalnya, kita membeli sebuah sumber daya printer baru, maka untuk kita bisa menggunakan printer ini, kita perlu sebuah driver yang kita pergunakan untuk instalasi. Dan biasanya, driver ini untuk kita bisa menggunakan perangkatnya harus memasukkan beberapa kode atau beberapa sandi yang memang dipergunakan untuk melingkan untuk membuat kernel bisa langsung berhubungan dengan sumber daya yang akan kita pergunakan. Nah, inilah gambaran secara lebih spesifik berkaitan dengan sistem program yang memuat
sistem operasi atau operating system yang memiliki compiler, editor, command interpreter, dan harus melakukan mekanisme boot untuk bisa menggunakan sistem operasi ini sehingga bisa menghubungkan antara sistem komputer dan aplikasi program. Maka dilihat dari gambaran tadi bahwasanya jelas hubungan antara sistem komputer dengan sistem operasi adalah sangat erat sekali, karena dengan adanya sistem operasi itu menghubungkan antara sumber daya yang ada di sistem komputer untuk bisa dipergunakan dengan baik oleh kita sebagai pengguna, karena memang sistem operasi juga melakukan satu bentuk kegiatan pengelolaan seluruh sumber daya yang secara abstrak maupun secara fisik. Baik, kita teruskan dengan slide yang berikutnya. Sekarang kita masuk mengenai peran dan fungsi dari sistem operasi. Yang pertama bahwasanya peran dan fungsinya adalah sebagai pengatur dan mengawasi penggunaan. Nah, ini tentu jelas berkaitan dengan definisi yang kita sampaikan di awal-awal pertemuan minggu pertama kemarin mengenai pengelolaan seluruh sumber daya, baik sumber daya fisik atau sumber daya abstrak yang terdapat pada sistem komputer. Jadi di saat kita menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi program tadi, maka secara langsung SO atau sistem operasi juga melakukan pengaturan dan pengawasan dalam bentuk dia bisa mengatur aplikasi program apa yang akan kita pergunakan dan bagaimana melakukan penggunaan dari aplikasi program tersebut. Nah, dengan demikian juga sekaligus melakukan pengaturan mana yang harus dipakai dan mana yang tidak harus dipakai. Nah, ini semuanya diatur oleh sistem operasi. Kemudian yang kedua adalah mengatur pengguna atau user yang dapat mengakses sumber daya tersebut atau resource allocator. Nah, berkaitan dengan hak akses sumber daya ini, kita bisa melihat bahwasanya memang beberapa aplikasi program yang kita pergunakan itu harus dilakukan hak akses. Dengan kata lain, kita perlu melakukan proteksi atau password atau dengan memasukkan dengan beberapa sandi. Misalnya, kalau kita menggunakan email, kalau kita menggunakan Facebook, atau bahkan kita menggunakan handphone atau laptop kita sendiri. Kenapa perlu dilakukan suatu bentuk password atau hak akses ini? Karena ini merupakan satu bentuk penggunaan dari sumber daya yang memang tidak semua orang harus untuk bisa menggunakannya. Artinya kita perlu sebuah proteksi karena tidak semua sumber daya itu akan dipakai oleh orang lain, karena juga dia bersifat pribadi sehingga hanya kita saja yang untuk bisa menggunakannya. Nah, maka dengan demikian juga ini merupakan peran dan fungsi dari sistem operasi di mana dia bisa mengatur seorang pengguna dengan memberikan hak akses, yaitu dengan memberikan suatu bentuk proteksi atau password yang berupa sandi-sandi. Sehingga kalau sandinya tidak sesuai dengan yang kita masukkan atau kita buat di sebelumnya, maka siapapun itu tidak akan bisa menggunakan sumber daya yang ada pada sistem komputer tersebut. Kemudian yang ketiga, sebagai program pengendali untuk menghindari error. Error artinya adalah salah. Maka supaya kita tidak salah, sistem operasi juga berperan dan memiliki fungsi untuk mengendalikan kita si pengguna agar tidak terjadi error. Caranya adalah dengan memberikan suatu bentuk gambaran atau ikon pada aplikasi program tersebut. Kemudian juga dengan memberikan nama di masing-masing ikon tersebut. Maka kalau kita lihat, semua aplikasi program yang ada di sistem komputer kita ataupun di handphone yang Anda pergunakan sekarang, itu semuanya memiliki ikon dan tidak ada ikon yang bentuknya sama. Ya. Dan setiap ikon memiliki sebuah nama. Tentu ini bertujuan agar di saat kita menggunakan sumber daya tersebut tidak terjadi kesalahan. Sehingga kita akan menggunakannya dengan baik dan benar sesuai dengan sumber daya yang kita inginkan. Maka di masing-masing program aplikasi tersebut diberikan ikon atau simbol atau kode sekaligus diberikan penamaan. Sehingga simbol WhatsApp itu tidak akan sama dengan simbol atau ikon atau gambar pada Instagram. Begitu juga dengan blog atau juga dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang lain yang memang semuanya aplikasi ini terdapat di dalam sistem komputer. Selanjutnya, tujuan atau sasaran dari sistem operasi. Di dalam tujuan ini, kalau kita dibaca beberapa referensi memang sangat banyak. Namun dalam hal ini kita hanya mengambil
Pertama bahwasanya tujuannya adalah adanya rasa nyaman di dalam kita menggunakan sistem operasi tersebut, karena kenyamanan ini didapatkan sistem operasi itu menyediakan sekumpulan layanan. Nah, ini kita ambil dari definisi pertama. Kalau dia sudah menyediakan sekumpulan layanan, maka layanan apapun yang kita minta pasti ada. Nah, dengan demikian tentu kita merasa nyaman karena semua kebutuhan itu sudah terpenuhi dengan adanya berbagai macam layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Kemudian efisiensi, dan ini jelas efisiensi artinya pemakaian sumber daya yang ada itu akan lebih mudah kita pergunakan dengan adanya perangkat pengendali tadi dalam bentuk icon, yang dalam bentuk dengan menggunakan nama dan yang lainnya, sehingga kita lebih mudah menggunakannya sesuai dengan gambar atau sesuai dengan penamaan yang ingin kita pergunakan. Dan yang ketiga, bahwasanya sistem operasi itu mampu untuk berevolusi, artinya berubah atau berkembang sesuai dengan kebutuhan dan teknologi yang ada pada saat sekarang. Seperti kita lihat evolusi sistem operasi yang berbasis kepada sistem operasi berjenis Windows. Dulu kita kenal ada Windows XP, Windows Millennium, Windows 7, Windows 8, dan seterusnya. Kalau kita menggunakan operasi yang berjenis atau berbasis Android, ya kita kenal ada dulu Android 5, Android 6, Android 7, Android 9, bahkan Anda juga mungkin sudah menggunakan Android yang 8 ke atas, 9, atau Android 10 pada saat sekarang ini. Ini contoh bahwasanya sistem operasi itu mampu berevolusi, mampu berubah, mampu berkembang untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Selanjutnya kita lihat sejarah sistem operasi. Sejarah sistem operasi dibagi menjadi 4 generasi, di mana ada generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan ada generasi yang keempat. Untuk membedakan satu generasi dengan generasi yang lain di dalam sejarah sistem operasi ini, itu dilihat dari ciri-cirinya atau dilihat dari identitasnya. Misalnya, di generasi 1 itu ditandai dengan adanya penggunaan tabung hampa, sinyal digital, dan loop box. Kemudian di generasi kedua ditandai dengan adanya transistor, sistem bus, dan punkat. Begitu juga seterusnya dengan generasi-generasi yang lainnya. Nah, berdasarkan generasi ini, saya yakin Anda semua sekarang berada di generasi yang keempat, di mana sekarang sebuah sistem komputer atau sistem operasi itu sudah berbasiskan kepada PC atau personal komputer, GUI atau graphic user interface, dan semua kegiatan sumber dayanya, terkhusus sumber daya abstrak maupun sumber daya fisik, itu sudah menggunakan multi user yang bisa digunakan oleh banyak pemakai, banyak pengguna di saat dan waktu yang secara bersamaan. Nah, mengenai sejarah sistem operasi ini secara lebih jelasnya sudah saya postingkan materinya di Google Classroom. Nanti silakan bisa Anda pelajari lebih baik lagi. Nanti bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya jika memang ada yang kurang begitu Anda pahami. Namun demikian, kita akan membahas beberapa generasi di sejarah sistem operasi ini, misalnya di generasi pertama. Tadi di generasi pertama ditandai dengan adanya tabung hampa. Nah, ini adalah seperti gambaran tabung hampa. Tabung hampa ini penjelasannya mirip seperti lampu petromak. Nah, kalau Anda tahu tentang lampu petromak, itu seperti sebuah tabung hampa, di mana gunanya adalah untuk memberikan sebuah sinyal. Ya. Sehingga dengan adanya sebuah sinyal, maka dia akan menerangi daerah-daerah sekitarnya, dia akan bisa kelihatan tentang input dan output yang akan kita pergunakan. Jadi sebagai penguat sinyal atau memancarkan cahaya. Kemudian ada sinyal digital, dan ini adalah gambaran dari sebuah sinyal digital, dan di bawahnya adalah sinyal analog. Pada sistem komputer, mereka bekerja dengan sinyal digital. Sehingga kalau kita lihat dari gambaran sinyal digital ini ada yang bagian bawah dan ini ada yang bagian atas. Maka bagian yang bawah ini itu disimbolkan dengan angka 0, yang atas adalah angka 1. Artinya di bawah yang adalah off, di atasnya adalah on. Di bawah memiliki nilai 0 dan di atasnya memiliki nilai 1. Sehingga kita bisa membacanya 0, 1, 0, 1. Bawah dan atas, bawah atas, atau turun naik begitu dan seterusnya. Nah, sinyal digital inilah yang nantinya akan memberikan satu bentuk gambaran sebagai satu bentuk komunikasi yang menghubungkan satu sumber daya dengan sumber daya yang lainnya.
Contoh yang jelas berkaitan dengan penggunaan sistem digital ini adalah sebuah baterai. Ya, mungkin Anda tahu berkaitan apa itu dengan sebuah baterai yang biasa kita pergunakan di radio ataupun juga yang lebih mudah di remote televisi kita. Dalam sebuah baterai tersebut, ada sebuah bagian yang sifatnya menonjol dan bagian lain itu sisinya adalah datar atau rata. Maka yang menonjol tadi adalah itu yang disebut dengan memiliki nilai satu. Sehingga di saat kita memasangkan di remote TV tadi, itu tidak boleh terbalik. Kalau yang bagian menonjol, ini ya yang dipasangkan mengarah ke tempat yang tidak memiliki sebagai kawat penyambung atau pair penyambung. Sementara yang bagian datar yang nol itu untuk dia bisa terhubung harus ditempatkan pada posisi yang memiliki sebuah pair atau sebagai penyambung. Sehingga dengan demikian akan memberikan satu bentuk sinyal atau keterhubungan antara bagian A dengan bagian B. Lalu juga sering dikatakan yang menonjol ini disebut dengan positif atau bernilai satu, sementara yang bawah yang rata itu bernilai negatif. Sehingga juga sering mengatakan positif dan negatif. Maka untuk dia bisa menambung harus positif dihubungkan dengan negatif dan negatif dihubungkan dengan positif. Kalau dia positif positif atau negatif negatif, maka dia tidak bisa melakukan keterhubungan. Selanjutnya ada black box. Ini merupakan satu bentuk gambaran seperti papan sebuah media di mana masing-masing gambaran papan tadi diberikan satu bentuk lubang atau peluk, ya. Maka lubang-lubang inilah yang harus disesuaikan dengan satu bentuk media yang akan kita pergunakan. Sehingga dengan demikian, masing-masing lubang sudah diberikan kode-kode tertentu yang akan dipergunakan sesuai dengan fungsi dari alat atau perangkat tersebut. Contoh misalnya, di handphone Anda itu ada satu bentuk look board di mana kita bisa melakukan cas baterai atau juga kita bisa mendengarkan musik. Maka tidak sama antara lubang yang untuk mencas baterai dengan kita mendengarkan musik atau kita bisa menggunakan handsfree seperti yang Anda pergunakan sekarang. Nah, dengan demikian juga jelas bahwasanya masing-masing lubang itu punya fungsi sesuai dengan perangkat atau sumber daya yang akan dipergunakan. Dan ini tidak boleh terbalik. Kalau dia terbalik cara memakainya ya tidak bisa. Misalnya untuk colokan handsfree ada masukkan di colokan cas. Begitu juga dengan sebaliknya, dan ini juga tidak bisa. Nah, sekarang di zaman digitalisasi ini, hampir semua perangkat itu memang sengaja membedakan untuk masing-masing penggunaan dari plug ini disesuaikan dengan perangkat yang dipergunakan. Jadi dari segi bentuknya dia sudah berubah sehingga ini akan memudahkan kita sebagai pengguna untuk menyesuaikan tombol mana, lubang mana yang akan sesuai dengan perangkat yang akan kita pergunakan. Selanjutnya di generasi kedua, tadi ada transistor. Transistor adalah pengganti dari tabung hampa tadi. Karena dengan transistor yang merupakan semikonduktor, maka dia bisa dipakai sebagai penguat atau sebagai sirkuit pemutus dan penyambung switch yang berupa juga sinyal, ya, stabilitas dan tegangan, modulasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya. Maka dengan transistor di sini sekarang kita melihat adanya perubahan bentuk dari penggunaan dari sistem komputer itu sendiri. Kalau zaman dulu di generasi pertama mungkin kita butuh ruangan yang lebih besar atau butuh seperangkat komputer yang lebih besar. Maka dengan adanya transistor ini ruangan yang kita perlukan lebih kecil lagi. Ya, nanti Anda bisa baca di referensi yang lain berkaitan dengan transistor ini. Selanjutnya kita lihat ada juga baut system di generasi yang kedua. Baut system adalah di mana job-job atau proses atau kegiatan yang mirip atau yang sama dikumpulkan dan dijalankan secara kelompok. Kemudian setelah kelompok yang dijalankan tadi selesai, maka akan secara otomatis kelompok lain yang akan dijalankan. Nah, mengenai baut system ini karena dia berkaitan dengan job atau proses, maka nanti kita akan ketemu lagi di sub pokok bahasan lain yang berkaitan dengan manajemen proses. Namun gambaran di sini adalah adanya kemajuan di dalam penggunaan sistem komputer yang tentunya berkaitan erat dengan sistem operasi. Proses yang dilakukan ini berdasarkan kelompok-kelompok, sehingga dengan demikian akan lebih memudahkan karena masing-masing kegiatan sudah ditandai dengan sebuah kelompok, misalnya kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan seterusnya. Sehingga proses yang dilakukan ini bisa secara bertahap. Kalau kelompok A sudah selesai, kemudian dilanjutkan dengan kelompok B, kelompok C, begitu dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, kalau kita kaitkan dengan tujuan dan sasaran tadi, memang benar bahwasanya
Sistem operasi juga menyediakan sekumpulan layanan atau resource allocator, di mana penggunaan resource ini itu berdasarkan kelompok-kelompok tertentu dan harus dijelaskan secara tahap demi tahap. Sudah selesai satu, baru kemudian diteruskan dengan kegiatan yang lainnya. Nah, inilah gambar mengenai bug sistem yang merupakan satu bentuk identitas di sistem komputer di generasi yang kedua. Untuk sistem operasi di generasi ketiga dan keempat, silakan nanti Anda pelajari di materi yang sudah saya postingkan dan nanti bisa kita diskusikan jika ada yang kurang Anda pahami di materi tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita hari ini berkaitan dengan sistem komputer dan sistem operasi yang merupakan satu bentuk konsep dasar. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan Anda berkaitan dengan sistem operasi mata kuliah yang Anda ambil pada semester ini. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan topik dan subpokok bahasan yang lainnya. Dan selanjutnya akan kita buka untuk sesi berdiskusi di pertemuan kita sekarang, namun juga bisa saya sampaikan sebelumnya, kita selalu sama-sama menjaga kesehatan di masa-masa pandemi seperti ini, ikuti protokol kesehatan jika kita mau keluar rumah sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan selamat kita masing-masing. Dan juga kita sama-sama selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu akan diberikan kesehatan dan keselamatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.